Karena begini, kalau Formula E dan perpanjangan masa jabatan itu lebih direct kepada calon dari koalisi perubahan. Tapi kalau ini kan seolah-olah nggak ada hubungannya. Jadi indirect kan, nanti dia bilang, lah kita ini sengketa partai politik, kita nggak ngurusin soal apakah Demokrat mau mencalonkan siapa, itu adalah urusan internal mereka. Yang kami pastikan adalah bahwa kepengurusan yang sah seperti ini. Mudah-mudahan ya, apa yang dikatakan pendiri CSIS itu nanti biarlah siapa yang akan menjelaskan siapa itu ya, tidak terjadi. Dan pemainnya ternyata pemain lama. Ini muncul kemarin Pak Yusuf Wanandi, pendiri CSIS ini, sebuah think tank yang dianggap mendesain politik Orde Baru. Nah, kita akan ngajak ngobrol soal ini. Siapa dulu yang akan mulai nih ngomentarin ini soal ini? Bung Refli dulu. Nah, pembukaan kedua. Ya, pembukaan kedua Bung Refli Harun. Tes, ya, makasih Mas Hersu. Bapak-bapak sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita live bareng-bareng begini enak ya. Dari Sabang sampai Merauke orangnya panjang ya. Jadi soal dua calon ini, saya kan dari awal selalu mengatakan memperjuangkan presidensial threshold itu 0. Karena kalau tidak 0, memang ya seperti ini akhirnya. Kita tidak tahu siapa yang benar-benar akan dimajukan sebagai calon. Secara teoritis, satu-satunya yang pasti itu kan belum ada sebenarnya. Ada yang mengatakan calon dari PDIP, karena PDIP 128 kursi. Tapi kan nggak jaminan. The last PDIP mengajukan Ganjar Pranowo. Prabowo Subianto, kita tahu bahwa kursinya cuma 78, padahal minimal 115 ya. Sehingga dengan PKB cukup, tapi tidak ada jaminan bahwa koalisi ini terus akan maju sebagai capres-cawapres. Bagaimana dengan koalisi perubahan? Tidak ada jaminan juga, karena masih ada masalah yang menggantung dengan Partai Demokrat, yang proses MA-nya, PKMA-nya mulai diproses. Dan at any time itu bisa diputuskan. Seandainya bermain-main dalam tanda kutip, walaupun sudah kalah 16 kali, yang ke-17 tanggal Indonesia Merdeka menang, kira-kira begitu. Kan 17 kan? Itu. Maka ya 115 kursi tidak tercapai. Maka kalau misalnya akhirnya koalisi perubahan tidak bisa mencapai 115 kursi minimal, maka kan tentu partai yang tersisa dan partai yang sudah diambil akan terserap atau memilih untuk tidak mencalonkan siapa-siapa. Akhirnya dua calon. Kalau sudah dua calon seperti ini, menurut saya itu skenario sempurna dari oligarki. Karena oligarki itu memang inginnya dua calon. Kan dua calon itu mudah untuk bicara mengenai mengatur suaranya. Jadi kalau misalnya dinaikkan 2, diturunkan 2, kan jadi distribusi suaranya mudah sekali. Tinggal geser saja. Dan kedua, misalnya yang tidak bisa itu adalah koalisi perubahan, maka all president mean, karena jamak mean jadinya. Jadi semua orang-orang presiden. Karena semua orang presiden, maka tidak akan terjadi yang saya katakan a genuine election. Presidential election yang sesungguhnya. Dan kalau kita lihat pernyataan pendiri CSIS, saya tidak mau sebutkan namanya, ya kan? Itu terlihat bahwa upaya untuk mengorkestrasi hanya dua calon ini memang ya dilakukan. Dan saya mengamati memang itu sudah dilakukan sejak jauh-jauh hari ketika Partai Amanat Nasional direkrut ke pemerintahan. Kita tahu Partai Amanat Nasional kalau dia masih di luar pemerintahan, maka oposisi itu cukup 115 kursi. Jadi dengan PKS 50 kursi, kemudian Demokrat 54 kursi, 104 kursi plus 44, jadi 148 kursi, itu lebih dari cukup untuk mengajukan calon. Tapi tiba-tiba di tengah jalan kita tahu bahwa
PAN diambil dan tinggal 104 kursi yang tidak cukup. Ya. Tapi rupanya ada keberanian Nasdem dan Surya Paloh untuk balelo dari Grand Coalition itu. Dia memajukan calon di luar kehendak istana. Tetapi kita tahu bahwa gangguan-gangguan itu terjadi terus-menerus kan, dengan Formula E-nya dan perpanjangan masa jabatan Hakim MK. Kemudian yang terakhir yang paling gampang adalah dengan Mahkamah Agung. Karena begini, kalau Formula E dan perpanjangan masa jabatan itu lebih direct kepada calon dari koalisi perubahan. Tapi kalau ini kan seolah-olah nggak ada hubungannya. Ya. Jadi indirect kan, nanti dia bilang, lah kita ini sengketa partai politik, kita nggak ngurusin soal apakah Demokrat mau mencalonkan siapa, itu adalah urusan internal mereka. Yang kami pastikan adalah bahwa kepengurusan yang sah seperti ini. Mudah-mudahan ya, apa yang dikatakan pendiri CSIS itu nanti biarlah siapa yang akan menjelaskan siapa itu ya. Tidak terjadi. Karena begini, biasanya kita ini kan selalu mengkhawatirkan sesuatu bukan karena kita meyakini sesuatu itu akan terjadi. Justru kita ingin menghalau sesuatu itu agar jangan terjadi. Kan begitu? Ya. Dengan cara mengungkapkan sekencang-kencangnya analisis, dan terakhir kemudian mudah-mudahan siapapun yang ingin menskenariokan dua calon itu tidak akan pernah bisa merealisasikan keinginannya. Karena kita menginginkan yang namanya fair competition. Dengan presidensial threshold saja sudah nggak fair. Ya. Apalagi kemudian ada rekayasa untuk dua calon. Itu saja sebagai opening statement. Makasih. Oke, cerdas.